Halo, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. So, hari ini kita kembali lagi dalam acara kebaktian kedua kita dalam untuk khotbah pada Sabat ini. So, Sabat ini saya akan menyampaikan khotbah yang bertajuk Ingat Pencipta Masa Mudamu dalam Pengkhotbah 12. Okay? So, tapi sebelum itu, sebelum kita memulakan khotbah kita pada hari ini, mari kita semua tunduk kepala, lipat tangan dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati kami satu persatu sehingga pada saat ini kami mempunyai kesempatan untuk belajar tentang Pengkhotbah 12 pada Sabat ini ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau hantar Roh Kudus Engkau, hikmat daripada syurga, memberikan itu kepada saya sebagai hamba-Mu yang akan berbicara dan akan menyampaikan firman Engkau kepada semua telinga yang berdengar. Kiranya segala sesuatu yang saya sampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat kepada ramai orang. Engkau berikan juga fokus kepada mereka yang mendengar, berikan mereka kebijaksanaan dan hikmat untuk memahami segala sesuatu yang keluar daripada mulut ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menggunakan saya pada hari ini untuk menyebarkan berkat Engkau kepada mereka yang memerlukan dan kehausan akan firman-Mu. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan, kami mohon penyertaan Engkau sepanjang acara khotbah ini. Saat ini saya berdoa dengan rendah hati, iman yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai korban yang hidup. Amin. So, terima kasih. So, sekarang kita akan teruskan untuk khotbah kita pada hari ini dalam Pengkhotbah 12. Okay? So, Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Okay. Dalam ayat yang pertama ini, dalam pasal 12 ayat 1, saya boleh simpulkan bahawa apa yang ingin disampaikan oleh si penulis adalah kita kena bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Okay? Bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Itu perkataan yang kita boleh dapat dalam ayat 1 kan. Mengingat di dalam Alkitab senantiasa menyangkut sebuah tindakan. Okay? Mengingat itu merupakan satu tindakan yang kita perlu lakukan. Okay? So kita kena, kalau kita proses mengingat itu kan kita kena menggunakan otak. So ada pergerakan dalam tubuh badan kita kan. Kadang-kadang ada orang mengingat dari segi menggunakan mulut, mengeluarkan kata-kata tersebut ataupun mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari supaya mereka ingat karakter ataupun perkara yang mereka harus ingat. So itu adalah satu tindakan yang harus kita lakukan sebagai manusia. Karena itu mengingat pencipta kita berarti bertindak dengan cara yang dikehendakinya. Ketika ia menciptakan kita, ia telah memberi kepada kita hidup dan berbagai kesempatan agar kita mempergunakan semua itu untuk maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Oke, persoalannya di sini, setiap seorang kita di sini adakah mengerti apa tujuan ataupun maksud Tuhan menciptakan kita? Oke, jawab tanya kepada diri kamu sendiri. Tanya, apakah tujuan Tuhan menciptakan saya? Kamu ada persoalan macam itu di pikiran kamu. Kalau kamu tidak mendapat jawaban, kamu tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kamu, kamu kena minta kepada Tuhan. Bukan minta kepada keluarga kamu, bukan minta kepada kedua ibu bapa kamu, bukan minta kepada kawan-kawan kamu sebab dorang tidak tahu. Yang tahu hanyalah Tuhan. Minta kepada Tuhan melalui doa apa tujuan dan maksud Tuhan menciptakan kita di dalam dunia ini. Sejak kita dilahirkan, sejak kita masih di dalam perut ibu kita, Tuhan sudah mempunyai tujuan untuk melahirkan kita di dalam dunia ini. So, minta hikmat daripada Tuhan, memahami apa panggilan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Oke, kita beralih kepada yang seterusnya adalah 12 ayat 2. Pengkhotbah 12 ayat 2 mengatakan,
Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Maksud dia di sini adalah jangan sampai waktunya tiba kita tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Jangan sampai Tuhan datang sudah baru kita berpikir untuk bertobat, untuk berbuat baik, untuk menjadi berkat kepada orang lain. Kita hanya dapat mengingat akan Allah dengan pertolongan Roh Kudus sahaja. Sekarang kita ada bantuan Roh Kudus untuk sentiasa remind kita, sentiasa mengingatkan kita untuk menjauhkan dosa. Oke, jadi kita kena 100% bergantung kepada Roh Kudus agar kita tidak lalai dan kita sentiasa diingatkan untuk menjauhkan dosa. Hal itu hanya akan terjadi apabila kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah waktunya untuk bergerak melakukan sesuatu untuk Tuhan melalui sesama kita. Oke, inilah maksud ayat yang kedua. Oke, selagi kita masih ada kesempatan, selagi itu kita kena buat baik ataupun melakukan perkara-perkara yang sesuai di hadapan Tuhan. Oke, kita beralih kepada ayat 3. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gementar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Oke, apa yang saya boleh simpulkan di sini untuk ayat 3 ini adalah bertindak selagi ada waktu. Masa tidak boleh berhenti. Oke, masa tidak pernah akan terhenti. Tapi kita sebagai manusia harus memanfaatkan masa-masa yang kita ada. Oke, maksud ayat ini adalah ini adalah lukisan tentang manusia yang sudah mulai semakin tua. Ayat 3 ini menggambarkan tentang orang yang sudah semakin tua. Adakah orang di sini yang semakin dia hidup, semakin umur dia menurun? Ada? Kalau ada, oke, bagus. Kalau ada, kamu bukan manusia. Begitu. Sebab umur manusia sentiasa meningkat dan keadaan fisikal kita juga sentiasa berubah mengikut umur kita. Semakin tua semakin berkedut, semakin tua semakin tidak kuat. Begitu, kekuatan fisikal kita adalah terhad. Oke, jadi di mana tangan dan lengan yang sudah mulai gemetar, kaki yang menjadi lemah, beberapa gigi yang belum tanggal, dan mata yang sudah semakin kabur, suatu keadaan yang sudah tidak memadai lagi untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat 3 ini. Maksudnya dalam keadaan yang sangat tua. Kadang-kadang orang tua tidak sudah gigi, begitu kan? Berjalan pun guna tongkat. Kadang-kadang ada yang duduk di kerusi roda, sudah ada yang baring sejak tidak mampu untuk berjalan lagi. Dan macam mana kita ingin melakukan pelayanan yang melibatkan pergerakan untuk menjangkau orang-orang lebih ramai di luar sana dengan kudrat yang kita ada di usia tua. Itu persoalan dia. Jadi selagi Anda masih memiliki segala sesuatu untuk melakukan apa sahaja, lakukanlah dengan mengingat Allah pencipta kita. Dengan kata lain, biarkan tujuan dari segala aktiviti kita adalah untuk Tuhan dan kerajaannya, karena tujuan dari penciptaan Anda dan saya adalah agar melalui hidup Anda Allah diagungkan dan dimuliakan. Jadi ingat penciptamu, karena dia ingin agar hidup Anda dan saya menjadi puji-pujian bagi namanya. Oke? Next, kita pergi ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Saya gabungkan sekali. Saya baca terus ayat 4, 5, dan 6. Dan pintu-pintu, ini ayat 4, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Ayat 5, juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Ayat 6,
Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan, dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah kenyataan ini adalah mengingatkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan sebelum keadaan fisikal kita menua dan tidak mengizinkan. Jadi sebelum keadaan fisikal kita menua dan tidak mengizinkan untuk melakukan banyak perkara yang boleh dilaksanakan oleh generasi muda dan semakin memburuk, kita harus melakukan panggilan Tuhan ataupun perkara-perkara yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan ketika kita masih mempunyai tenaga kudrat yang penuh, kuat ketika kita masih muda. Okay? So next adalah ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Okay. Saya dapat simpulkan dalam ayat 7 ini adalah sebelum kematian menjemput kita. Okay? Kita tahu kan semua kita di dalam dunia ini akan kembali kepada tanah. Kan sebab kita telah diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat kan. Jadi sekarang ini kita akan kembali lagi. Semua orang disebabkan dosa, upah dosa adalah maut. Jadi tidak orang yang akan terlepas daripada kematian selagi kita masih berada di dalam dunia yang fana, dunia yang penuh dengan dosa ini. Oke? So inilah maksud ayat 7 ini. Sebelum kematian menjemput kita, baiklah kita selalu ingat dan menghadirkan Tuhan dengan kesadaran penuh bahwa kita tidak akan ada apa-apanya tanpa Tuhan dan kita memerlukan Tuhan untuk memimpin hidup kita, bukan hanya ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik. Jadi adakah di sini yang kalau kamu menghadapi masalah, kamu merasa sedih, stres, baru kamu cari Tuhan? Adakah di sini begitu? Tuhan tidak mau seperti itu. Waktu kita bersuka cita, waktu kita bergembira, Tuhan mau kita tetap memuji Dia, tetap memuliakan Dia dan melaksanakan perkara-perkara yang Dia kehendaki dan terus berjalan seiring dengan Tuhan. Okay? Dan terus bersandar memerlukan Tuhan dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan apa yang kita ada. Waktu kita senang-senang, kita kena memuliakan Tuhan. Okay? So, next kita pergi kepada 12 ayat 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. So sebelum ini kamu ada dengarkan pengkhotbah sebelum ini menekankan tentang kesia-siaan. Oke, dia bilang si Raja Salomo. Jadi dalam ayat ini saya boleh ringkaskan di mana kegiatan kita tidak akan ada artinya dan tidak akan ada tujuannya ketika dilakukan terlepas dari kehendak Tuhan. Tidak maksud segala sesuatu yang kita buat kalau itu tidak sesuai di mata Tuhan. Oke, perkara-perkara yang menyakitkan hati Tuhan, perkara-perkara yang tidak baik, oke, adalah tidak berarti atau tidak bermaksud apa-apa. Oke? Oke. So, ayat ini menyatakan tema Alkitab Pengkhotbah. Tema kesia-siaan inilah tema Alkitab Pengkhotbah sebenarnya, yaitu bahwa seluruh kegiatan kita di atas muka bumi ini tidak akan ada artinya dan tidak akan ada tujuannya ketika dilakukan terlepas dari kehendak Allah, persekutuan dan kegiatan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kitab ini juga menekankan bahwa ciptaan itu sendiri tunduk kepada kesia-siaan dan kerusakan. Tujuan penulis ialah menghancurkan semua harapan palsu manusia kepada dunia sekuler semata-mata. Ia ingin pembacanya melihat kenyataan-kenyataan serius dari kejahatan, ketidakadilan, dan kematian, serta menginsafi bahwa hidup terlepas dari Allah itu sia-sia dan tidak akan menghasil kebahagiaan sejati. Pemecahan persoalan ini terdapat di dalam iman dan percaya kepada Allah. Hanya ini yang menjadikan hidup ini bermakna. Kita harus melihat lebih jauh dari hal-hal duniawi kepada hal-hal syurgawi untuk menerima pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Daripada kita sibuk enjoy dengan hal-hal duniawi yang menjauhkan kita dari Tuhan, lebih baik kita
bergantung sepenuhnya dengan hal-hal syurgawi tentang pengharapan yang Tuhan sudah bagikan, sukacita dan damai sejahtera yang hanya kita boleh dapat daripada Yesus Kristus. Oke, sebagai pengantara kita dengan Allah Bapa. Next, 12 ayat 9 mengatakan selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Oke, saya dapat rumuskan dalam ayat ini tentang mengajarkannya kepada orang lain. Tujuan dari hikmatnya, kata sang penulis, ialah mengajarkan kepada orang lain. Dia berusaha melakukan hal ini secara efektif dan jujur. Jadi kita yang mempunyai hikmat harus mengajarkan hal ini kepada semua orang. Kita yang mengetahui tentang firman Tuhan, kita harus mengajarkan kepada orang lain yang kurang mengetahui dengan efektif dan jujur. Oke, tidak yang tersembunyi begitu. So kalau boleh ikut keberkesanan macam mana penerimaan seseorang individu itu, ikut generasi umur mungkin kan. Kadang-kadang orang yang lebih muda lebih rasa seronok kalau belajar dengan cara yang menyeronokkan, tetapi kalau orang yang lebih dewasa, orang yang sudah tua, mungkin orang lebih suka prefer kalau banyak bercakap melalui pembacaan macam itu. Jadi kita sebagai orang yang berhikmat, kita sepatutnya tahu bagaimana cara yang lebih efektif untuk mengajarkan orang-orang yang memerlukan kita untuk mengajarkan mereka. Next adalah ayat 12, pengkhotbah 12 ayat 10 mengatakan pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Oke, sebenarnya dalam ayat ini adalah berusaha, apa yang saya boleh dapat adalah berusaha membuat pengajarannya menarik dan jujur. Nah, itulah saya cakap tadi, efektif dan jujur. Maksud dia mendapat kata-kata yang menyenangkan. Dari cara kita bercakap harus menyenangkan supaya orang suka untuk mendengar kita punya cara mengajar, sharing tentang firman Tuhan. Oke, sang penulis berusaha membuat pengajarannya menarik agar mendapat perhatian para pendengarnya, tetapi dia tidak pernah mengorbankan kejujuran atau kebenaran untuk mempertahankan pendengarnya. Jadi, walaupun kita ingin isi Alkitab, kebenaran-kebenaran dalam Alkitab ini disampaikan dengan menarik, kita tidak boleh mengubah maksud dia untuk menyenangkan orang lain. Oke, paham kan? So, ini yang disampaikan dalam pengkhotbah 12 ayat 10. Kita pergi kepada ayat 11. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa. Oke, kamu tahu kata kusa apa? Nanti saya explain. Dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertacap diberikan oleh satu gembala. Apa maksudnya? Sebagai kusa adalah tongkat-tongkat tajam untuk pukul binatang pada zaman dahulu. Kamu boleh Google lah, kusa yang menyodok kita di jalan yang benar. Oke, dalam ayat ini bermaksud kusa itu dilambangkan berfungsi sebagai menarik kita untuk terus berada di jalan yang benar. Oke. Dan paku dalam ayat 11 adalah untuk berfungsi untuk menanamkan kebenaran dalam pikiran kita. Firman Allah dengan demikian adalah jauh lebih berharga daripada semua kitab hikmat karya manusia. Firman Tuhan ataupun Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling berharga, jauh lebih daripada apa yang manusia pernah tulis di dalam dunia ini ataupun hasilkan dalam dunia ini. Seperti paku-paku yang tertacap, ajaran-ajaran ini adalah kebenaran yang padanya orang dapat menambat hidupnya dengan aman. Jadi orang berhikmat, kumpulan-kumpulan orang berhikmat yang dimaksudkan dengan satu gembala. Ada kan perkataan satu gembala tadi adalah sang penulis bukan seorang pengajar seperti Salomo, melainkan Allah yang sering disebut dengan gelar itu. Jadi maksudnya satu gembala itu adalah Allah. Karena itu ia menunjukkan bahwa pengajarannya adalah pemberian Allah. Oke? So, kita teruskan kepada ayat yang ke-12. 12 ayat 12
mengatakan, lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Oke, kepada yang suka menulis buku, especially yang student yang buat research kan, menghasilkan banyak thesis, banyak paper untuk dijadikan rujukan oleh orang-orang ataupun penyelidik, pengkaji selepas kamu kan. Jadi dicakap di sini, tidak ada gunanya kita membuat banyak buku. So membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya. Sampai bila-bila pun kita boleh buat buku selagi kita masih hidup. Tapi dengan menyapa para pendengarnya sebagai anakku, perkataan anakku, penulis memperingatkan untuk tidak membaca dan mempelajari yang tidak berguna. Itu maksudnya. Tidak membaca dan tidak mempelajari buku-buku yang tidak berguna. Sebab sangat banyak hasil tulisan orang-orang bijak pada zaman sekarang ini. Tapi penulis mengingatkan kita bahwa jangan membaca dan mempelajari hal-hal yang tidak berguna. Pembaca seharusnya memusatkan perhatian pada ajaran-ajaran sang penulis sebagai ajaran-ajaran itu, sebab ajaran-ajaran itu diilhamkan oleh Allah. Jadi hari ini penulis dalam pengkhotbah ini memusatkan perhatian kita untuk belajar dalam buku pasal pengkhotbah ini, sebab ajaran-ajaran ini adalah berguna sebab ianya berasal daripada Allah, daripada Tuhan sendiri. Seterusnya kita beralih kepada pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Maksud ayat ini sudah jelaskan sebenarnya, tapi saya mau explain sedikit. Ketika kita memerlukan Tuhan hadir dalam hidup, maka kita akan dengan sedar mahu hidup mentaati dan bersandar kepada firman Tuhan sebagai sumber pedoman kehidupan. Seluruh kitab pengkhotbah harus difahami dengan mengingat ayat penutup ini. Salomo mulai dengan penilaian sains. Dia mulahkan buku pengkhotbah ini dengan penilaian yang sinis tentang hidup sebagai sia-sia kan. Tapi dia berakhir dengan nasihat serius tentang di mana makna hidup dapat ditemukan. Nasihat dia apa? Takut akan Allah, kasih kepada dia dan firman-Nya, serta ketaatan kepada perintah-perintahnya membawa tujuan dan kepuasan yang tidak dapat ditemukan melalui cara yang lain. So next, akhir sekali adalah dalam pengkhotbah 12 ayat 14 mengatakan, kerana Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Maksud dia, sebagai kata terakhir, Salomo mengingatkan kita akan suatu kebenaran yang serius dan abadi. Kita harus bertanggung jawab kepada Allah atas semua perbuatan kita. Tuhan akan menilai masing-masing kita, orang percaya dan orang tidak percaya, dan akan menghakimi semua perbuatan kita, apakah baik atau jahat. Kita tidak akan dibenarkan pada hari penghakiman jikalau kita telah mengabaikan atau menolak kasih karunia Allah. So ingat, semua yang kita buat, baik atau jahat, akan dibawa ke pengadilan, di penghakiman yang mana hakim itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita tidak boleh terlepas daripada penghukuman dengan apapun perkara yang kita buat di dalam dunia ini. Sekecil-kecilkah, sebesar-besarkah, semua akan dibawa ke pengadilan. Next, sebagai kesimpulan untuk khotbah kita pada hari ini adalah setelah mempelajari siri khotbah dalam kitab pengkhotbah, hari ini adalah penutup untuk khotbah kita dalam siri khotbah pengkhotbah dalam Alkitab. Apakah ini berarti bahwa seluruh hidup kita dan apa yang kita kerjakan adalah sia-sia? Bersyukur
Karena dalam Pengkhotbah pasal 12 ini, Salomo telah memberikan kesimpulan akhir agar kita dapat mengubah segala kesia-siaan menjadi hidup penuh makna dan kepuasan. Oleh sebab itu, ketika kita belajar, bermain, bekerja, menikmati hobi, melayani, semua itu kita lakukan dalam kebenaran firman Tuhan dan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Oke, itulah kehidupan yang tidak sia-sia, kehidupan penuh makna dan memiliki kepuasan yang sejati. Akhir kata daripada saya ingin tinggalkan persoalan-persoalan untuk pembelajaran pribadi dan doa utama yang kita harus doakan selepas mendengar khotbah ini. Oke, pembelajaran pribadi adalah renungkan, kita buat refleksikan apa yang Salomo pelajari dari kehidupannya dan menjadi bermakna dalam kehidupan Anda pada hari ini. Jadi apakah kunci kehidupan yang bermakna? Kita renungkan bersama, kita buat refleksi diri supaya kita jadi lebih baik daripada sebelum ini selepas mendengar khotbah melalui Pengkhotbah 12 ini. So, doa utama kita, mari kita sama-sama berdoa agar setiap umat Tuhan selalu menghadirkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupannya, serta mahu terus berjuang untuk hidup mentaati firman Tuhan. So, sampai di sini saja khotbah kita pada hari ini. Terima kasih atas pendengaran semua. Dan saya percaya kita semua boleh mengambil aplikasi mana-mana yang baik yang telah saya kongsikan sebentar tadi, dan apa yang baik itu semua berasal daripada Tuhan, kebijaksanaan dan hikmat yang Tuhan berikan. Apa yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. So, terima kasih semua karena memberikan masa untuk mendengar sharing ataupun khotbah pada hari ini. Stay safe everyone, and Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.